Bridge and Genesis. Welcome to ECC Online Service. I'm so happy to see all of you today. Gue percaya akan ada ibadah yang luar biasa hari ini. Karena itu, ayo ajak teman, saudara kita untuk segera join ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk ramein kolom ibadah komentar di bawah ini dengan say yes, say amen. Yes, benar banget. Mari kita tetap berespon walaupun ibadah ini online. Dan seminggu ini juga kita punya banyak rangkaian program yang tentunya luar biasa. Betul. So, Bridge and Genesis mari terus terhubung dengan selalu mengikuti setiap program yang ada. Dan untuk semua update informasi program ECC Church, bisa kalian akses di website ecc.church.online. Okay, Bridge and Genesis, are you ready to praise God? Before we begin the service, let's pray with me. Bapa akan berdoa bersatu hati dimanapun kami berada, di kamar kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang sama yang berada di hati kami. Kami berdoa Kau yang membuat kami bisa mendapatkan sesuatu, berbicara ke setiap kami, pribadi lepas pribadi. In the name of Jesus, amin. Amin. Bridge and Genesis, prepare your heart, Prepare your mind, and enjoy the service. We are the selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. selfless generation. We are the selfless generation. We stand in the gap to spread the We gospel. lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Hello church, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Come on, mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Dialah Allah pembela kita. Come on. Kuasamu lebih dari samudra, Tuhanku lebih dari semesta. Semua gunung-gunung menangkap suaranya, juga gemuruh bintang serukan namamu. Ku bergantung pada besar kuasa-Mu Tuhan, semua mengagungkan Engkau. Oh, 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 ku berperang dengan besar kuasa-Mu Tuhan. Beribu
benar ya Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Engkau selalu menjaga kami. Satu detik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau memuji-Mu, memuji Tuhan seumur hidup kami. Yes, God. Yes, Jesus. We can go back to the beginning. We can control what tomorrow will bring. But I know here's in the middle. It's a place where your promise will be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, you are. Will meet you again. Let's sing as I walk. As I walk through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shed the shadow, in my weakness your glory appear. Let's sing I'm not enough. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Let's sing I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Jesus.
will you meet me here again? 'Cause all I want is you. It's all you are. Will you meet me here again? Let's sing I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? We need you, Lord. We need you, Lord. Will you meet me here again? All I want is you. All I want. Will you meet me here again? Was I forsaken? The Lord is in this place. Yes, you are. You are here. I was awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Will never leave you down. Was I forsaken? The Lord is in this place. You are here. You are here, Lord. I was awakened. The Lord is in this place. The Lord is in this Hallelujah. You are here, Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, God. Yes, Jesus. Yes, God. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Saat ini Engkau hadir di sini. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami aman di dalam genggaman-Mu. Kami mau untuk memuji dan menyembah Engkau. Seumur hidup kami tidak mau melepaskan Engkau. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Kau terima kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hello The Praise and Genesis. Did you enjoy the praise and worship? Dimanapun kalian berada, aku percaya, aku berharap ya hadirat Tuhan ada di sana. Gak lain gak bukan, teman-teman sekalian bisa menikmati ibadah online ini semua karena ada kerja keras tim kita yang luar biasa. Dari tim praise and worship, tim multimedia, Kaibet yang geser-geser prompter, semuanya. So hari ini mari kita kasih mereka apresiasi yang terbaik ya. Mari say thank you volunteers di kolom chat. Are you guys ready? 1, 2, 3. Thank you volunteers. Okay, and also welcome back home The Breeze and Genesis. How are you all today? I hope you are as healthy and happy as always. Ya, selamat datang juga untuk teman-teman sekalian yang baru pertama kali join ibadah ini.
Kami mau menyambut teman-teman sekalian karena teman-teman sekalian di sini adalah keluarga. Yuk, The Bridge and Genesis, mari sambut mereka di kolom chat dengan menuliskan Welcome Home. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, ya nanti bisa akses website di ecc.church.online, ya nanti bisa masuk di Newcomers Lounge di sana. Kita mau mengenal kamu lebih lagi. Oke, and now it's offering time, ya. Mari katakan kanan kirinya, it is offering time. Kalau nonton sendiri, katakan aja, it is offering time, ya. Oke, nah hari ini aku ingin membagikan offering message dengan judul The Warrior Mentality. Ya, di masa pandemi ini aku tahu banyak banget hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Khawatir akan masa depan, khawatir mengenai pelayanan, kuliah, pekerjaan, sekolah, pasangan hidup, apapun itu. Ya, kita mulai khawatir. Tapi hari ini aku mau kita semua buka dulu Alkitab kita di Matius 6 ayat 26 sampai 27. Kemudian nanti kita loncat ke 31 sampai 34. Are you ready? Mari kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu yang melebihi burung-burung, yang jauh melebihi burung-burung itu pasti lebih dipelihara, ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita loncat yang 31-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dari ayat-ayat di atas, kita dapatkan bahwa Tuhan mau kita untuk jangan khawatir. Untuk apapun yang terjadi, jangan khawatir. Makan apa besok, minum apa besok, jangan khawatir. Dan untuk setiap kita di sini memiliki yang namanya a warrior mentality. Seperti apa itu warrior mentality? Warrior mentality itu adalah untuk setiap kita tidak merasakan khawatir, tidak takut, ya tidak khawatir, dan tetap mengerjakan bahkan memperjuangkan apapun yang ada di tangan kita saat ini. Misalnya kamu sekolah, banyak tugas, ya tugasnya dikasih terus guru-guru tiap hari. Gak apa-apa, kerjakan tugas kamu dengan kerja keras, berikan yang terbaik. Kalau kamu kuliah dan kuliahnya lagi banyak yang online, mari tetap hadir di kelas-kelas online tersebut dan berikan perhatian yang terbaik sehingga kamu bisa mengerti apa maksud dosen kamu. Ya, mari hari ini berjuang untuk semua itu dan juga tidak lupa untuk tetap melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, sama halnya juga seringkali ketika berbicara mengenai pemberian. Di masa pandemi ini mungkin ada beberapa dari ketika memberikan offering, kita memberi dengan rasa kekhawatiran. Karena mungkin pemasukan orang tua yang berkurang, ya, uang jajan yang mungkin udah berkurang, apapun itu, whatever you name it, masalahnya. Tapi hari ini jelas firman Tuhan berkata, di ayat 33-nya, untuk jangan khawatir dan untuk cari terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka hal-hal yang kita butuhkan itu juga semuanya akan ditambahkan. So The Bridge and Genesis, mari hari ini ketika kita memberikan offering, mari kita memberikan dengan mental seorang pejuang. A warrior mentality. Are you ready to give? Let's pray. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah online yang luar biasa ini Tuhan. Mau berdoa memberkati The Bridge and Genesis ketika kami nanti mau memberikan offering Tuhan. Kami mau memberikan offering ini Tuhan, persembahan ini kami memberikan dengan warrior mentality Tuhan. Mental seorang pejuang. Kami gak mau takut, kami gak mau khawatir. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang setia dan Tuhan kami memelihara kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Berdoa memberkati persembahan dan persepuluhan ini. Biar benar ini berapa memberkati kerajaan-Mu, mengekspand keluarga-Mu, kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, selamat memberi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak memberikan dengan cash, ya mungkin nggak dikasih amplop Amazon leadernya, kita tetap bisa kirim transfer dengan menggunakan nomor rekening BCA, ya. Nomor rekening nanti akan ada, saya nggak tahu kiri, kanan, bawah, ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin millennials nih, bayar pakai OVO, GoPay, ya. Kita ada QR, ya. Kita ada QR barcode di sini, bisa di scan dan kita bisa transfer melalui itu juga. Kita bisa memberi melalui itu. Oke, The Bridge and Genesis, kalian siap untuk firman Tuhan yang luar biasa? Hari ini aku percaya banget
firman yang akan dibawakan pasti bakal luar biasa banget dan pasti mengubahkan hidup kita. So prepare your notes ya, buka mata, buka telinga lebar-lebar, siapin catatan ya, dan tangkap setiap revelation yang akan Tuhan berikan hari ini. Don't forget ya, don't forget kita punya peraturan yang selalu kita catat ya. Don't walk around, silence your handphone, okay, and be excited. Oke. Next. Oke. Hari ini firman Tuhan akan dibagikan oleh Koko yang luar biasa, Bapak yang luar biasa. Bagi saya pribadi mengenalnya sebagai orang yang luar biasa. Di lapangan futsal juga dia jago banget main. Dia suka body karena body besar. Kita sambut bersama Ko Sandi Wijaya. Udah mulai ya? Sorry. Halo Bridge and Genesis. Sorry, tadi saya keasikan main game nih. Nah, game itu tadi saya main game, yang saya mainkan gamenya udah 2 tahun terakhir ini. Saya suka gamenya dan biasanya saya main ya sehari 2 jam lah. Saya nggak akan main lebih dari itu karena supaya kita balance, dan biasa saya juga main game di malam hari bukan di jam kerja. Jadi saya menikmati game ini. Nah, kalau kalian nih Bridge and Genesis, boleh dong cerita kalian lagi main apa nih? Main game apa? Kalau yang saya tahu ya, ada PUBG yang saya mainin tadi, ada game Mobile Legends, ada Free Fire, bahkan beberapa orang ngajakin saya untuk main Counter Strike hari ini ya. Jadi banyak game yang bisa kita mainkan. Oke, nah kalau kalian sukanya main game apa, boleh cerita tuh di kolom chat. Oke, nah bicara soal game, hari ini saya akan share firman dan saya kasih judul share saya dengan istilah gamers. Nah, saya kasih judul push rank. Oke, nah buat setiap kita yang sering main game, kayaknya kita udah ngerti ya, udah paham istilah push rank ini. Tapi buat yang belum tahu istilah push rank ini apa, nah push rank ini adalah istilah buat game di mana permainan ini ada peringkatnya, ada rank yang harus kita kejar ya. Jadi waktu kita menang mainnya, maka akan ada rank yang semakin naik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kalah, maka ranknya akan semakin turun. Nah, biasanya waktu kita main, kita pasti kejar rank top of the topnya, benar-benar rank tertingginya. Nah, supaya apa? Sebenarnya tujuan akhirnya waktu kita mencapai rank tertinggi itu, maka biasanya nih teman-teman akan apresiasi kita, biasanya teman-teman akan bahkan terinspirasi dengan permainan kita. Kenapa? Karena kita berhasil mencapai rank tertinggi di permainan tersebut. Makanya waktu kita main biasanya kita pakai istilah push rank, benar-benar kejar rank kita supaya semakin tinggi. Nah, saya kasih lihat nih, ini contoh game yang saya mainkan ya. Jadi di situ ada 5 rank tertinggi, ada platinum, ada diamond, ada crown dan seterusnya ya. Nah, jadi setiap main maka akan terus ranknya semakin tinggi kalau menang, kalau kalah akan turun lagi ya. Nah, di situ juga itu ada rank-rank yang saya berhasil capai ya. Jadi ada 6 musim yang saya mainkan, itu rank-rank yang saya capai ya. Nggak terlalu tinggi sih, dua tingkat tertinggi lah. Oke, ada ace di situ. Nah, jadi sama seperti game itu kita biasanya kejar push rank. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita ini juga kita harus belajar untuk kita push rank hidup kita. Ya, di setiap musim yang kita lalui, kita harus terus berusaha supaya hidup kita ini kejar push rank, kejar rank tertinggi buat hidup kita. Nah, ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani supaya rank hidup kita itu semakin tinggi. Sampai akhirnya, tujuan akhirnya apa? Supaya banyak orang terinspirasi, supaya banyak orang diberkati sama hidup kita karena kita berhasil mencapai rank tertinggi di hidup kita. Ya, nah siapa yang percaya bahwa hidup kita ini diciptakan untuk jadi berkat buat orang lain, katakan amin. Oke, nah tapi untuk mengejar
atau nge-push rank di hidup kita, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Nah, ibarat main game, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa push rank hidup kita. Ibarat main game, hal yang pertama ini adalah enjoy, ya. Nah, sama seperti game. Waktu kita main game, pasti kita mainin game yang kita sukai, benar ya? Pasti kita main game yang kita enjoy memainkannya. Nah, contoh, kalau di Play Store atau di App Store, banyak game yang tersedia, benar nggak? Tapi nggak semua game kita mainkan, kita download dan kita mainkan. Kenapa? Karena kita akan pilih game yang kita sukai, yang kita enjoy waktu kita memainkannya. Benar ya? Nah, masalahnya kalau game kan gampang. Waktu kita nggak suka, kita uninstall aja, kita nggak ambil pusing. Tapi masalahnya kalau proses hidup, kita nggak bisa nge-skip atau kita uninstall proses hidup. Proses hidup harus kita lalui. Proses hidup harus kita jalani. Kita nggak bisa pilih-pilih. Saya nggak mau lalui proses ini. Saya hanya mau lalui proses-proses yang gampang aja. Kita nggak bisa memilihnya. Kenapa? Karena proses hidup harus dilalui. Nah, masalahnya, mari kita lalui dengan respon yang benar. Kita harus bisa menikmati setiap proses hidup yang kita jalani. Ada amin ya. Kita harus enjoy. Nah, contoh. Saya banyak, kalau saya kan melayani di Genesis. Nah, banyak leader Genesis hari ini, mereka ada di musim, leader Genesis tadinya kan SMA. Nah, sekarang ada di peralihan. Mereka masuk musim mau ke perkuliahan. Ya. Nah, saya bilang ke leader-leaders yang mulai masuk ke dunia perkuliahan, saya bilang seperti ini ke mereka. Jadi dunia perkuliahan itu, waktu kita mau masuk ke dunia perkuliahan, ini tuh salah satu tikungan hidup yang harus kita lalui. Kita nggak tahu tuh di depan harus gimana, jurusan apa yang harus diambil, takut-takutnya kita ambil salah jurusan, bahkan kampus yang terbaik yang seperti apa yang harus kita ambil, kita sepertinya bingung menghadapinya. Tapi inilah proses hidup, kita harus bisa melaluinya, ya. Dan saya bilang ke mereka, mari terus jalani proses hidup, artinya lakukan yang terbaik, belajar, pilih kampus yang terbaik, pilih kampus-kampus favorit, terus kita belajar juga supaya waktu tes kita bisa lakukan yang terbaik, dapat hasil yang terbaik. Nah, tapi masalahnya proses yang kita jalani kadang-kadang waktu kita udah belajar, udah jalanin tes, ujung-ujungnya hasil tesnya juga tidak meluluskan setiap kita untuk masuk ke kampus favorit. Tapi it's okay, itulah proses hidup yang harus kita jalani. Kita hanya perlu menikmatinya. Nah, someday nanti di masa depan waktu kita udah kerja, waktu kita kembali melihat, oh iya ya waktu saya mau masuk ke dunia perkuliahan, wah saya gagal, saya ditolak, ataupun saya berhasil. Semuanya itu akan kita lihat dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita bersyukur Tuhan mengizinkan setiap kita melaluinya. Jadi proses hidup harus dilalui. Nah, kita harus enjoy dalam hal apa sih? Ya, tadi kita bahas kita perlu enjoy dalam supaya hidup kita bisa push rank. Nah, kita enjoy dalam hal apa? Yang pertama, kita enjoy dalam menikmati berkat Tuhan. Nah, saya percaya setiap proses yang kita jalani, setiap proses hidup yang kita jalani, pasti ada berkat Tuhan di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud berkat? Nah, saya dapat arti yang bagus soal berkat ini. Nah, blessing is the power to be progressive and the power to do what is good. Wow, jadi berkat itu apa? Berkat itu justru kekuatannya supaya hidup kita mengalami progres dalam hidup. Dan juga ada kekuatan supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Itulah berkat Tuhan. Nah, 2 Timotius 2 ayat 6 bicara seperti ini. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yes, amin. Seorang petani yang bekerja keras, artinya apa? Petani ini push rank hidupnya. Mungkin dia melakukan penelitian, mungkin dia ada di ladang, di pagi, siang, sore. Pokoknya dia bekerja keras. Dan saya yakin waktu petani ini bekerja keras dan mengembangkan hidupnya, mengembangkan kemampuannya, maka saya percaya hasil tanahnya akan semakin baik.
dan bisa dinikmati sama petani tersebut. Itulah dinamakan berkat Tuhan. Nah, jadi berkat Tuhan itu dalam bentuk apa aja? Nah, saya kasih lihat di situ ada 3 bentuk berkat Tuhan ya dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu ternyata bisa berbentuk kesulitan, bisa berbentuk kegagalan, bisa berbentuk juga keberhasilan. Sama kayak kita main game. Main game pasti ada tantangan. Bahkan setiap rank yang kita, semakin tinggi rank kita, maka tantangannya akan semakin sulit. Benar ya? Nah, begitu juga waktu kita main game, ada kekalahan. Kita nggak selalu menang terus. Benar ya? Kekalahan itu hal yang wajar. Waktu kita kalah, ya udah, main lagi aja. Begitu juga waktu kita main game, pasti ada kemenangan. Ya, nah, ketiga hal ini juga yang biasanya terjadi di hidup kita. Ya, dalam hidup itu pasti ada kesulitan, kegagalan, dan keberhasilan. Dan saya mau bilang, ketiga hal inilah justru berkat Tuhan. Ketiga hal inilah yang Tuhan sediakan supaya apa? Supaya kita nikmati ketiga hal ini, dan dari ketiga hal ini kita dibentuk, kita mengalami, supaya kita bisa mengalami progres dalam hidup, supaya kita bisa mengalami kebaikan dan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Ya, ingat tadi ya, blessing is the power to be progressive and the power to do what is good. Jadi ketiga hal inilah yang membentuk kita supaya kita memiliki kemampuan supaya hidup kita bisa mengalami progresif dan melakukan pekerjaan yang baik di hidup kita. Amin. Nah, respon adalah hal yang terpenting dalam setiap kita dalam menghadapi ketiga hal tersebut. Ya, karena respon kita akan menentukan apakah kita dalam hidup ini bisa naik peringkat atau tidak. Nah, jadi yang terpenting itu adalah responnya. Respon dalam kita menghadapi kesulitan, respon dalam kita menghadapi kegagalan, begitu juga respon dalam kita menghadapi keberhasilan. Nah, karena setiap kesulitan ataupun kegagalan kita tidak selalu membuat kita terpuruk, benar ya? Justru kesulitan atau kegagalan kadang-kadang membuat kita ini semakin jadi pribadi yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, waktu kita menghadapi keberhasilan, bagaimana dengan respon kita? Karena nggak selamanya keberhasilan itu membuat hidup kita semakin baik. Justru kadang keberhasilan membuat kita itu semakin depresi, karena ada tujuan yang harus dicapai lebih lagi. Ya, nah semuanya itu tergantung dengan respon hati kita. Makanya saya bilang respon adalah hal yang terpenting dalam kita menghadapi berkat Tuhan ketiga hal tersebut. Baik itu kesulitan, kegagalan, ataupun keberhasilan. Nah, itu hal yang pertama waktu kita enjoy, yaitu menikmati berkat Tuhan. Nah, ada hal yang kedua, kita harus enjoy dalam proses latihan kita. Ya, nah kita harus enjoy juga waktu kita berlatih. Sama seperti ibaratnya main game tadi. Ya, kalau kita menyukai satu game, biasanya kita akan ulik game ini, benar gak? Kita mungkin lihat YouTube, kita pelajari trik-triknya supaya kita semakin menguasai atau memahami si game ini, supaya kita semakin ahli dalam memainkan game ini, benar ya? Nah, begitu juga dalam hidup kita. Latihan itu sangat penting dalam menghadapi proses hidup yang kita harus lalui supaya hidup kita push rank, supaya hidup kita naik peringkatnya. Ya, Lukas 12 ayat 47 berkata, "Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan." Nah, Lukas 12 ini cerita Yesus sedang menceritakan perumpamaan mengenai hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nah, perbedaan antara hamba yang baik dan hamba yang jahat yaitu dari persiapan mereka. Karena hamba yang baik dan hamba yang jahat sama-sama menunggu tuannya datang. Tapi yang membedakan adalah persiapannya mereka. Hamba yang baik mempersiapkan diri ketika menunggu tuannya datang. Tapi hamba yang jahat, dia tidak mempersiapkan diri. Makanya firman Tuhan bilang, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, persiapan adalah benih dari keberhasilan. Nah, saya membaca artikel kemarin. Jadi setiap kita hari ini memakai aplikasi Zoom ya. Setiap kita hari demi hari ketemu orang, meeting dan sebagainya, pakai aplikasi yang namanya Zoom. Nah, pencipta aplikasi Zoom adalah Eric Yuan. Sekarang ini menurut majalah Forbes,
dia masuk ke salah satu orang terkaya di dunia hari ini. Nah, kenapa? Karena Eric Yuan mulai membangun dan mengembangkan Zoom selama 9 tahun belakangan ini. Artinya sebelum pandemik pun Eric Yuan udah mempersiapkan aplikasi Zoom ini, ya. Nah, namun ketika seorang Eric Yuan mempersiapkan diri dan waktu kesempatan datang di mana hari ini ada pandemi, semua orang pakai aplikasi Zoom, maka Eric Yuan ini siap mengambil kesempatan itu. Dan luar biasanya adalah selama 3 bulan terakhir kekayaannya melonjak 112%. Hari ini kekayaannya mencapai 66 triliun rupiah. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena Eric Yuan mempersiapkan diri, ya. Dia menikmati, dia enjoy dalam proses latihannya. Nah, hari ini mari nikmati setiap proses upgrading hidup kita. Ya, walaupun pada saat kita latihan, walaupun pada saat kita upgrade diri kita, baik itu lewat kuliah kah, baca buku lah, dan lain sebagainya, kadang-kadang kita berpikir, ngapain sih kita gini-gini? Karena kita belum lihat hasilnya. Ya, ngapain sih saya capek-capek melakukan latihan ini? Karena kita belum lihat hasilnya. Tapi mari kita tidak berpikir seperti itu. Mari kita jangan menyerah, tetap nikmati setiap proses yang ada hari ini. Setia dalam kuliahmu, setia dalam sekolahmu, mari terus latih skill-skillmu, latih hobimu, karena saya percaya ini masa persiapan yang harus kita nikmati. Amin. Nah, itu hal yang pertama, untuk kita bisa mengalami push rank, untuk kita bisa mengalami kenaikan rank di hidup kita perlu enjoy, artinya menikmati berkat Tuhan dan menikmati proses latihan yang ada. Amin. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu fokus. Ya. Nah, dalam permainan game yang saya mainkan, saya main game PUBG Mobile, ya. Nah, waktu saya main game ini, saya akan fokus supaya tokoh yang saya mainkan akan bertahan hidup, bahkan sebisa mungkin dia bertahan hidup sampai permainannya berakhir. Ya, istilahnya saya dapat chicken dinner. Itu istilah kemenangan di permainan ini, ya. Nah, saya akan bertahan bagaimana caranya supaya tokoh yang saya mainkan ini bertahan hidup sampai gamenya ini beres lah, seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran supaya hidup kita ini, mari kita fokus mengejar tujuan hidup yang mulia, tujuan hidup yang terbesar yang Tuhan sediakan di hidup kita. Mari kita fokus supaya, karena saya percaya bahwa rencana Tuhan buat setiap kita, Tuhan udah rencana hal-hal yang terbaik. Tuhan udah rancang hal-hal yang besar, Tuhan udah rancang hal-hal yang terbaik. So, mari kita fokus terhadap rencana Tuhan itu, ya, rancangan yang terbesar, rancangan yang udah Tuhan siapkan. Nah, Efesus 2 ayat 10 firman-Nya berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, firman Tuhan bilang supaya kita hidup di dalamnya, karena Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Nah, tapi rancangan yang seperti apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita? Nah, versi Amplify-nya ini menjelaskan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup yang seperti apa yang Tuhan siapkan supaya kita hidup di dalamnya? Di versi Amplify-nya dibilang living the good life. Inilah kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan yang baik, ya, yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Nah, tapi untuk kita bisa hidup dalam kehidupan yang baik, living the good life, kita harus fokus dalam 3 hal. Yang pertama, fokus on Jesus. Katakan sama-sama, focus on Jesus. Oke. Nah, Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, mari kita mulai segala sesuatunya dengan fokus kepada Yesus. Karena dari Yesus kita memperoleh hidup, memperoleh living a good life, living the good life. Mari fokus sama Yesus, karena Yesus adalah sumber. Yesus satu-satunya sumber supaya kita menikmati, supaya kita mengalami
good life tersebut. Ya, jadi mari hal yang pertama di luar semuanya, mari fokus kepada Yesus. Mari fokus kepada sumber. Karena Dia yang menyediakan hidup yang baik buat setiap kita. Jadi mari sediakan waktu untuk kita berdoa, untuk kita renungin firman, mencari Tuhan lebih lagi. Karena Dialah sumber yang menyediakan the good life buat hidup kita. Ada amin? Nah, fokus yang kedua yang harus kita lakukan. Fokus on agreement. Jadi ini fokus yang kedua. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, dalam mengejar tujuan hidup, living a good life, mari kita fokus untuk kita ini hidup rukun. Ya, hidup rukun terjadi di mana sih? Hidup rukun terjadi yang pertama dalam home cell. Jadi justru waktu kita setia tinggal di dalam home cell ini akan mendorong, membentuk kita sehingga kita sanggup mencapai tujuan hidup yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Ya, justru waktu kita setia di home cell, kita akan didorong untuk kita bisa menikmati hidup yang baik yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Nah, walaupun saya tahu untuk ada di home cell, kita mengalami terkadang namanya konflik. Tapi mari fokus terhadap kesepakatan, fokus terhadap kesehatian. Mari kita tetap fokus dalam kesehatian di setiap home cell yang ada. Jangan lari kalau ada konflik terjadi. Jangan berpikir untuk udahan aja, nggak mau home cell lagi. Jangan. Mari fokus tetap kejar kesehatian karena ada hidup yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Ada hidup yang baik yang Tuhan rancang buat setiap kita. Ada amin? Nah, hidup rukun juga terjadi selain dalam home cell, hidup rukun juga terjadi dalam covering. Jadi waktu kita hidup di dalam covering, artinya kita hidup dengan tunduk di bawah otoritas, dengan ada penjagaan otoritas. Dalam covering inilah salah satu cara Tuhan untuk kita bisa menikmati living good life tadi. Ya, nah mari bawa hidup kita untuk tunduk di bawah otoritas yang ada. Ya, otoritas itu dalam bentuk apa? Kalau di home cell ada pemimpin di atas kita, di gereja ini ada pastor-pastor. Mari tunduk dengan apapun yang mereka ajarkan kepada setiap kita. Karena itu mengcover kita untuk kita bisa menikmati tujuan hidup yang baik yang Tuhan rancang buat hidup kita. Nah juga covering juga, mari kita tunduk kepada Bapa Rohani di atas kita. Karena Bapa Rohani akan mengcover hidup kita, setiap nasihatnya, setiap ajarannya itu mengcover kita. Supaya kita ini bisa menikmati living the good life yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Nah, waktu kita tinggal dalam komunitas dan tinggal di bawah covering otoritas, ternyata Tuhan yang akan memerintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk kita bisa living the good life. Jadi berkat itu ternyata diperintahkan. Living the good life itu ternyata diberikan sama Tuhan buat setiap kita waktu kita tinggal di bawah covering otoritas dan kita tinggal di bawah komunitas sel. Oke? Nah jadi mari fokus dalam kesepakatan. Karena saya percaya dalam kesepakatan ada berkat diperintahkan. Nah, hal yang ketiga, mari kita fokus on movement. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, firman Tuhan bilang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Untuk kita tetap memberitakan firman Tuhan.
So hari ini saya mau dorong setiap kita, mari tetap fokus on movement. Tetap fokus dalam pergerakannya Tuhan. Tetap fokus dalam penjangkauan yang ada. Nah, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, ini sedang bicara bahwa penjangkauan itu bukanlah program gereja. Kadang kita berpikir, oh ini musim penjangkauan, mari kita menjangkau. Tapi di musim yang lain, kita tidak menjangkau karena kita berpikir, oh ini bukan musimnya. No, penjangkauan itu firman Tuhan bilang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Penjangkauan itu bukan program gereja, tapi penjangkauan itu adalah gaya hidup kita sehari-hari. Ya, penjangkauan itu bukan musiman, tapi menjangkau adalah kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Baik itu musimnya baik itu musimnya lagi tidak baik di kehidupan kita. Karena hidup kita memang kadang-kadang mengalami musim yang baik, tapi kadang juga mengalami musim yang tidak baik. Tapi firman Tuhan bilang, apapun musimnya, mari siap sedialah, fokus on movement. Tetap bergerak, tetap menjangkau, tetap beritakanlah firman. Waktu kita bergerak, fokus on movement, saya percaya ada kehidupan yang sedang dibangun. Living the good life sedang dibangun. Nah, saya punya contoh dan saya punya testimoni ya. Jadi saya punya istri namanya Meliani, sering disebut Meme. Hari ini dia lagi mengandung, usia kehamilannya 8 bulan ya. Nah, jadi sebentar lagi lah bayi ini akan segera lahir ya. Deg-degan juga, excited juga karena ini hal yang baru buat kami berdua, tapi saya excited menunggunya ya. Nah, jadi saya punya cerita, waktu usia kehamilan 4-7 bulan. Nah, di usia kehamilan ini sebenarnya kita itu harus rutin melakukan cek kehamilan, cek ke dokter kandungan. Sebanyak biasanya 1 bulan tuh 1 kali itu harus. Ya, di usia kehamilan 4-7 bulan tersebut. Ya, jadi harusnya sih kontrol setiap 1 bulan sekali. Untuk memastikan perkembangan baby yang dalam kandungan dan untuk memastikan baby itu dalam keadaan yang sehat atau baik ya. Nah, tapi masalahnya kemarin kita menghadapi PSBB. Nah, selama PSBB kemarin saya ini nggak bisa bawa istri saya Meme untuk periksa ke dokter kandungan karena sama dokternya juga dilarang ya. Katanya kalau nggak ada kendala lebih baik jangan ke rumah sakit untuk melakukan cek kehamilan ya, cek kandungannya. Jadi dokternya pun melarang untuk kita melakukan rutin medical check rutin buat kandungannya Meme. Nah, kenapa? Karena ya hari itu kita tahu ya rumah sakitnya cukup chaos karena cukup padat, cukup penuh, mungkin nggak aman juga, ada virus, banyak virus di mana-mana. Jadi dokter malah melarang kita untuk datang ya. Dokter bilang kalau nggak ada keluhan lebih baik jangan datang, jangan melakukan cek. Nah, akhirnya di masa itu karena saya nggak melakukan cek, saya bingung ya, ini baby ini sehat atau enggak, baby ini perkembangannya bagus atau tidak. Nah, cuman dokter bilang seperti ini. Dan saya juga menyadari ada satu tanda yang pasti yang menunjukkan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu sehat dan hidup. Tandanya apa? Yaitu ketika bayi tersebut bergerak. Bahkan ada standarnya nih. Bayi harus bergerak minimal 10 kali pergerakan setiap per 2 jam sekali. Ya, ada standarnya. Jadi standar ini yang menentukan apakah bayi ini sehat atau tidak. Nah, dari kejadian ini Tuhan berbicara sama saya. Ketika ada pergerakan, maka disitulah ada kehidupan. Jadi waktu ada pergerakan, kita fokus on movement, maka ada kehidupan yang sedang dibangun. Ya, nah, saya mau akhiri dan tutup dengan satu ayat ini. Amsal 21 ayat 21. Firman-Nya bilang, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Nah, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan ini adalah gambaran rank tertinggi di hidup kita. Yang biasanya orang pengen kejar, yang biasanya orang pengen capai. Kita memiliki kehidupan yang baik, ada kebenaran yang dinyatakan di situ, dan juga ada kehormatan yang kita capai, yang kita dapatkan. Biasanya ketiga hal ini, inilah yang orang-orang inginkan. Inilah yang orang-orang ingin capai dalam hidupnya.
Nah, tetapi firman Tuhan bilang untuk mencapai ketiga hal tersebut, untuk mencapai rank tertinggi dalam hidup kita, firman Tuhan ajarkan kita untuk terlebih dahulu mengejar kebenaran dan kasih. Waktu kita fokus on Jesus yang sumber kebenaran, dan waktu kita juga fokus on agreement and fokus on movement di dalam kasih, maka yang akan kita peroleh adalah kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. So hari ini waktu kita mencapai atau kita mengejar rank tertinggi di hidup kita, mari fokus dalam 3 hal tersebut. Mari fokus karena kehidupan, kebenaran, dan kehormatan kita akan peroleh waktu kita mengejar kebenaran dan kasih. Amin. Fokus on Jesus, fokus on agreement, and focus on movement. Nah, hari ini Bridge and Genesis, sebelum saya mengakhiri sermon ini, saya mau berdoa untuk 2 tipe orang. Yang pertama, siapakah di antara kalian yang belum pernah dalam hidupnya menerima Yesus sebagai juru selamat? Saya mau berdoa buat kalian. Kenapa? Karena hal pertama yang harus kita lakukan adalah fokus on Jesus. Kita harus mengejar Yesus. Kita harus mendapatkan Yesus terlebih dahulu. Kita harus mengalami encounter bersama Yesus terlebih dahulu. Hari ini saya mau berdoa, siapakah setiap kita yang belum pernah menerima Yesus untuk pertama kalinya sebagai juru selamat pribadinya? Saya mau berdoa buat kalian. Dan tipe yang kedua yang saya mau doakan, adakah kita hari ini, kalau hari ini kita merasa lelah, hari ini mungkin kita merasa bahwa saya nggak mau lagi stay di home cell, saya nggak mau lagi terlibat dalam pergerakan yang ada, karena saya lelah, saya nggak mau lagi di covering, bahkan dicariin bapak rohani, saya reject terus, saya tolak terus. Mungkin setiap kita ada yang mengalami seperti itu. But hari ini saya mau berdoa buat setiap kalian, supaya kalian mengalami kasih tersebut, supaya kalian bisa tinggal dalam covering. Saya mau berdoa buat kalian, karena waktu kita fokus di dalam agreement dan kita fokus di dalam movement, saya percaya justru inilah cara untuk kita mengalami push rank di hidup kita. So hari ini saya mau berdoa buat 2 tipe orang tersebut. Yes, mari kita berdoa Bridge and Genesis. Untuk yang pertama, siapakah di antara kalian yang dalam hidupnya belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat? Mari taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang dan saya mengakui bahwa saya ini orang berdosa. Saya butuh Yesus sebagai juru selamat di hidup saya. Dan saya butuh Yesus sebagai Raja di hidup saya. Hari ini saya buka hati saya, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saya, menghapuskan dosa-dosa saya, dan menjadi Raja di hidup saya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan hari ini saya mau berdoa buat tipe orang yang kedua. Adakah setiap kita di sini yang udah merasa lelah, yang kayaknya udah gak mau lagi tinggal di dalam covering otoritas, yang udah gak mau lagi stay di home cell, apalagi terlibat dalam pergerakan? So hari ini saya mau berdoa buat kalian, dimanapun kalian berada, saya percaya ada kasih Tuhan yang akan tercurah hari ini, supaya kalian mengalami kasih Tuhan, dan supaya kalian boleh kembali lagi fokus on agreement and focus on movement. So hari ini saya berdoa, mari boleh taruh setiap tangan kalian di dada. Siapapun kalian yang hari ini merasa lelah, mari taruh tangan kalian di dada, dan saya berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang menaruh tangannya di dada, aku berdoa hari ini, supaya dimanapun mereka berada hari ini, mungkin di kosannya, di rumahnya, atau lagi ibadah bareng sama home cell-nya, aku berdoa hari ini, dimanapun kalian berada, ada kasih Tuhan yang tercurah, yang mengalir buat hidup kalian hari ini. Kalian akan mengalami kasih Tuhan kembali. Kalian akan mengalami kasih mula-mula kembali. Dan berdoa biar hari ini ada pemulihan terjadi buat hidup kalian. Sehingga kalian boleh memutuskan untuk fokus di dalam agreement, stay di home cell, stay dalam covering pembapaan,
dan juga untuk kalian kembali lagi fokus on movement, terlibat dalam pergerakan yang ada, karena percaya Tuhan sediakan hidup yang baik waktu kita stay di dalam komunitas, tinggal di dalam covering pembapaan, dan terlibat dalam pergerakan. Hari ini biar kasih Tuhan memulihkan kau di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bridge and Genesis. So, ini yang saya sampaikan hari ini. Dan hari ini mari kita tutup ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan kita mau akhiri ibadah hari ini. Hari ini Bapa, saya berdoa dimanapun setiap jemaat Tuhan berada hari ini, anak-anak Bridge, anak-anak Genesis, anak-anak youth yang ada, sungguh berdoa hari ini biar kasih Tuhan boleh tercurah hari ini, dan biar setiap kalian boleh hidup dalam berkat Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh tercurah buat hidup kalian hari ini. Dan berdoa supaya hidup kalian boleh mengalami progres dalam hidup, boleh mengalami push rank di hidup kalian. Dalam proses yang kalian hadapi, dalam apapun yang kalian sedang gumukan hari ini, itu yang akan membawa kalian untuk kalian menikmati berkat Tuhan, menikmati hidup yang Tuhan sediakan, kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa dan penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. So, God bless you, Bridge and Genesis. Thank you Ko Sandi untuk firman Tuhan yang luar biasa dan menguatkan hari ini. Bridge and Genesis, kalau kalian diberkati oleh ibadah hari ini, gue mau encourage kalian semua untuk share link ibadah ini, because sharing is caring. Dan untuk teman-teman yang baru join ibadah online service hari ini, kita rindu banget buat berkenalan lebih dekat lagi, karena semakin dekat, semakin merapat, makin melekat. Karena itu, gue mengundang kalian semua untuk bisa masuk ke launch newcomer yang berada di website icc.church.online. Oke, that's it for today. Thank you semua yang udah join ICC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Saturday!